kita mulai cerita kita minggu ini, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu kemarin. Kami bersyukur pada hari ini kami bisa kembali beribadah, kami bisa kembali mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, untuk menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami Tuhan kalau kami masih ada dosa maupun perbuatan kami yang menyedihkan hati-Mu, biarlah Tuhan yang membantu kami menjadi anak yang lebih baik dan lebih seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, perikop kita minggu ini diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kita mau baca ya. Ayo, sesuai yang tadi. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, aku yang ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis dan juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka kan kepada siapapun tentang dia. Demikian pembacaan firman-Nya. Kita dulu ya. Kita tanya dulu masing-masing. Oke, ke Michael dulu deh. Michael. Woi. Mana Michael? Mana suaranya? Michael. Mana? Hadir, Kak. Ya, Michael, saya mau nanya. hadir. Michael, kamu kan udah ngisi itu kan tadi Google Form-nya? Udah, Kak. Udah, Bang. Udah. Ya. Nah, jadi kalau menurut kamu, Yesus itu siapa, Michael? Yesus sahabat saya, Kak. Sahabat kamu? Yakin ya? Hah? Yakin ya? Yakin. Nah, emang kalau sebagai sahabat, emang kamu pernah ngapain aja sih sama Yesus? Pernah main bola bareng nggak? Apa, Kak? Apa, Bang? Kamu kan bilang kamu sahabat Yesus nih. Yesus itu sahabat kamu. Ya nggak? Iya. Ya. Kamu pernah ngapain aja emang sama Yesus? Sampai kamu bisa bilang kalau dia tuh sahabat. Yesus kan selalu menolong saya. Nolongnya ngapain? Jawabnya yang lengkap. Nolongnya tuh ngapain? Kayak waktu itu saya hampir pengen ketabrak motor, tapi gak kena. Oh, kamu hampir ketabrak motor, tapi nggak kena. Kamu merasa itu Tuhan Yesus yang nolong kamu ya? Iya. Tuhan Yesus nolongnya gimana? Tiba-tiba ada tangan gitu? Atau gimana? Enggak, tiba-tiba motornya berhenti. Oh, tiba-tiba motornya berhenti. Padahal udah nyaris tabrak tuh ya. Tiba-tiba berhenti aja. Iya. Gitu kira-kira. Oke, kita coba tanya Dea deh. Dea. Ya, Bang. Mana Dea? Oh, ini Bang. Dea rambutnya udah rapi kok, Dea. Nggak usah disisir lagi. Udah yepo. Dea, tadi kamu jawabnya apa? Yesus itu siapa sih? Tempat berkeluh kesah gitu, kayak teman curhat. Tempat berkeluh kesah. Jadi, ngomong ke Tuhan Yesus itu kalau ada ini doang kalau kesah ya. Lagi happy mah nggak ngomong gitu.
Enggak. Oh, enggak juga. Emang kalau tempat berkeluh kesah, oke, teman curhat. Emang menurut kamu kenapa sih kamu kalau curhat itu ke Tuhan Yesus? Enaknya apa? Ya kan kalau misalnya sama temen kan kayak misalnya berantem, nanti dibocorin gitu rahasianya. Kalau sama Tuhan kan Bocorin, kayak dikasih solusi gitu. dikasih solusi. Tuhan tuh nggak ngebocorin ke malaikat ya. Malaikat. Dia curhat ini nih, enggak ya? Enggak lah ya. Nah, bentuk solusi apa sih yang pernah kamu rasakan? Biasanya kalau dimusuhin teman di sekolah kayak suka cerita aja lewat doa, terus kayak ya besoknya atau beberapa minggu setelah itu sih kayak teman-temannya minta maaf, deketin lagi gitu. Jadi kamu tuh berarti kamu tuh cerita, terus ketika kamu cerita tuh kamu merasakan apa sih, dia? Ketika kamu cerita ke Tuhan Yesus lewat doa, apa sih yang kamu rasakan? Kayak lega, jadi kayak nggak kependem lagi gitu masalahnya. Oh. Kamu ngarapin nggak terjadi sesuatu yang buruk pada teman kamu? Enggak. Berarti kamu emang pengen cerita ke Tuhan Yesus ya? Iya, kayak pengen cerita aja gitu. Oke, satu lagi tanya. Tania. Halo Tania. Mana Tania? Woi, Tania. Apa, Kak? Ya. Tania. Tadi kamu jawabnya apa? Yesus itu siapa? Mesias, Kak. Siapa? Mesias. Mesias itu artinya apa emang, Tania? Raja yang diutus oleh Tuhan. Emang itu artinya Mesias ya? Nggak tahu sih, Kak, Bukan nebak juru aja. Yang diurapi. Nah, kenapa kamu jawab, bukan itu deh pertanyaannya. Kamu punya pengalaman nggak di mana kayaknya tuh Tuhan Yesus tuh deket banget sama kamu? Karena Kak sebelum nggak tahu deh. Jangan. Tadi udah mau ngomong, terusin dong. Nggak apa-apa. Waktu kapan? Iya, nggak apa-apa. Nggak harus hal-hal besar, Tania. Iya. Yang sederhana juga. Kalau Yang kamu merasakan penyertaan Tuhan, atau Sela dulu, Bang. Sela udah mau ngomong kayaknya. Oh iya, Sela dulu. Sela semangat nih. Sela. Iya, Mana Bang. Sela? Oh, ini dia. Sela, kalau menurut kamu Yesus itu siapa? Teman bercerita, Bang. Teman bercerita kayak Dea berarti ya. Nah, kamu pernah cerita apa ke Tuhan Yesus? Aku dulu pernah kayak bilang, aku waktu itu lagi kayak berbuat salah gitu sama teman sekolah. Terus aku bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku teman sekolah aku ini nggak mau maafin aku gitu. Aku bilang, Tuhan, semoga teman sekolah aku ini mau maafin aku. Terus kayak beberapa hari kemudian dia mau maafin aku. Jadinya dia bilang, aku yang bilang maaf, terus dia mau maafin. Jadi Tuhan Yesus ngomong ke teman kamu ya? Kira-kira begitu? Iya. Kan ngomong ke teman kamu bisa lewat banyak hal. Iya, bisa mengubah hati. Itu juga termasuk cara Tuhan Yesus ngomong. Nah, kamu kenapa sih kalau ngomong tuh ke Tuhan Yesus? Karena biasanya kalau misalnya sama Tuhan Yesus tuh aku kayak ngerasa lebih tenang aja gitu ngomong. Oh, lebih tenang ya? Dibanding kalau cerita sama temen nih ya? Oke. Nah, hari ini itu kita kan ngomongin tentang pengakuan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka lagi jalan nih rame-rame, murid-murid. Murid Tuhan Yesus ada berapa sih?
Ada berapa murid Tuhan Yesus? Berapa? Masa lupa murid Tuhan Yesus berapa? Ada 12, Bang. 12 ya. Ada 12. Yang menyangkal berapa? 1. Satu orang, 2 yang menyangkal. Tapi 1 bertobat. Petrus kan bertobat. Petrus menyangkal tapi bertobat. Nah, jadi mereka lagi jalan nih, murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus lagi jalan. Di tengah jalan Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, "Woi, murid-murid, kita kan udah lama nih bareng. Jadi tuh Tuhan Yesus itu ada mengajar aktif di dunia itu kira-kira 3,5 tahun. Nah, berarti itu saat Tuhan Yesus bertanya ini, kira-kira Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sudah 3 tahun lah bersama. Dia nanya tuh kepada murid-muridnya, "Woi, bro, murid-murid, menurut kalian, aku ini siapa?" gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak langsung nanya menurut mereka, tapi Tuhan Yesus tanya dulu, kata orang, aku ini siapa sih? Orang-orang bilang kan, guru, ada yang bilang kalau dirimu itu Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang nabi-nabi yang dahulu, terus muncul lagi. Itu kata-kata orang kan. Tapi Tuhan Yesus pengen tahu nih, kalau kata murid-murid sendiri, kata kalian sendiri, aku ini siapa? Lalu mereka berkata bahwa engkau ini adalah Mesias. Nah, kenapa sih ini menjadi penting? Dan kenapa Kavania dan Abang itu menanyakan pertanyaan seperti tadi, menurut kalian Tuhan Yesus itu siapa? Karena kita tuh pengen tahu, adik-adik menganggap Tuhan Yesus itu siapa sih? Jangan-jangan adik-adik cuman menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan karena diajarin di sekolah minggu, cuman karena dikasih tahu sama orang tua, sama guru sekolah minggu. Tapi takutnya adik-adik nggak punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Nah, murid-murid ini bisa ngomong bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias karena mereka sudah melihat langsung Tuhan Yesus bisa ngapain aja. Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat, Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa, dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghapuskan dosa manusia. Makanya mereka bisa bilang seperti itu. Nah, sekarang kan, maka Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya untuk ngetes. Kalian tuh kenal nggak? Ternyata tuh murid-murid Tuhan Yesus itu beneran kenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Nah, sekarang adik-adik, kan tadi Dea tuh udah bilang, wah, Tuhan Yesus itu sahabat saya, Bang, tempat berkeluh kesah. Tapi kalau senang saya nggak cerita. Nggak gitu Dea ya. Syukur kalau sama. Sela juga bilang itu, wah Tuhan Yesus sahabat saya, Bang. Terus Mora juga bilang, Tuhan Yesus sahabat saya, Bang, saya mau ketabrak motor. Michael juga bilang, Tuhan Yesus sahabat saya, Bang, saya mau ketabrak motor. Tapi Tuhan Yesus menghentikan motornya. Coba saya ketabrak motor. Hari ini saya nggak ada. Itu serem banget. Nah, kenapa kalian bisa berkata seperti itu? Karena kalian mengalami pengalaman dengan Tuhan Yesus. Sela bisa berkata bahwa Tuhan Yesus sahabatnya karena Sela itu mengalami pengalaman dengan Tuhan Yesus. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus itu sekedar sahabat kita doang? Gimana Kak Fani? Apakah Tuhan Yesus itu sekedar sahabat? Sekedar menghentikan motor? Hari ini kita ngebahas Tuhan Yesus itu ternyata lebih dari itu kan, bukan hanya sekedar sahabat. Dia lebih Pembaptis dan Elia dan nabi-nabi lain. Dia itu siapa sih Kak Fania? Dia itu adalah, mungkin kita udah sering dengar ya adik-adik, dia itu adalah juru selamat dunia. Oke, dia datang ke dunia untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Nah, kenapa sih penting banget buat Tuhan Yesus sampai datang ke dunia ini? Ada yang tahu nggak? Intinya adalah... Wah, Dea nih kayaknya tahu nih. Dia tahu kenapa? Dia mau jawab tadi kayak. Dia mau jawab tadi tuh. Kenapa sih Tuhan Yesus harus sampai mati di kayu salib, Dea? Untuk menebus dosa manusia. Pentingnya Tuhan menghapus dosa kita emang kenapa?
Nah, Kenapa, jadi Sela? kenapa Sela? Tania deh, Tania. Tania, kenapa sih dosa manusia harus diampunin? Emang kalau ada, kenapa dosa manusia? Mana Tania nih? Lagi Tania. mikir, Bang. Oh, lagi mikir. Oh, sorry, nggak kelihatan gambarnya. Nah, kayak gini dong. Lagi mikir dia. Oh, Irwan akhirnya. Irwan, woi. Irwan. Nyalain dulu suaranya. Nah. Irwan. Kita mulai duluan, Irwan ya. Ya. Ya udah. Irwan. Tes suara dulu, Irwan. Yo. Irwan. Kenapa sih Tuhan Yesus harus menghapuskan dosa manusia? Emang kalau manusia punya dosa, kenapa? Yesus tidak mau lihat umatnya masuk. Saya tadi masih mikir ulang. Gimana? Oke. Oh, belum nemu. Tadi jawabannya bagus tadi. Yang tadi apa jawabannya? Yesus tidak rela melihat umatnya masuk neraka. Betul sekali. Jadi itu alasannya Tuhan Yesus itu nggak rela manusia itu masuk neraka. Kita itu adalah ciptaan yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan ingin kita semua selamat. Nah, sekarang adik-adik coba bayangkan. Tuhan yang sedemikian berkuasa, sedemikian kuat, sedemikian powerful itu, mau mati demi kita, dan dia itu mau menjadi sahabat kita. Bukannya itu sesuatu hal yang luar biasa ya? Dia nih maha kuasa banget nih. Bayangin nih, kalau nggak bayangin kalian WhatsAppan sama Jokowi, Presiden Jokowi. Udah gemeteran pas itu megang HP-nya. Gimana dengan Tuhan? Saya WhatsApp. Ini kan Pak Jokowi. Pak Jokowi, dia nyebelin nih, nggak mau maafin aku. Nanti Pak Jokowi ngasih kartu Jakarta Pintar. Enggak. Bayangin kalian WhatsApp Pak Jokowi hal-hal seperti itu. Dijawab nggak? Belum tentu kan. Atau dia nih WhatsApp, misalnya dia lagi mau nyebrang gitu kan. Di sebelah dia ada Pak Jokowi. Dia mau ditabrak motor, Pak Jokowi akan nyelamatin dia? Belum tentu kan. Karena dia punya banyak hal lain untuk diurusi. Bayangin nih, Tuhan kita yang luar biasa. Mau nolong kita hal-hal yang sangat kecil, hal yang sangat sederhana. Misalnya kita lagi hal-hal yang sederhana seperti kita ngerjain PR, Tuhan mau bantu kita. Kita lagi bermasalah dengan teman kita, Tuhan mau dengerin curhatan kita. Bukannya itu luar biasa? Dan bukannya ketika Tuhan ngasih kita kesempatan seperti itu, bukannya kita harus menghargainya dan mencapainya ya? Seperti yang sudah dilakukan oleh Sela dan dia mau menjadikan Tuhan Yesus itu sahabat. Nah, gimana Kak Fania? Ya, benar banget nih, Bang. Tuhan Yesus sudah memberikan ibaratnya yang terbesar yang bisa dia kasih. Dia sampai mau jadi manusia supaya dia ngerti gimana sih rasanya sedih, gimana sih rasanya lapar, gimana sih rasanya kesusahan. Jadi dia nggak sekedar duduk di surga, dia mau ikut merasakan gimana sih rasanya menjadi kita. Nah, kalau yang terbesar aja udah Tuhan kasih, masa sih yang kecil-kecil, ya masalah kita mungkin bagi kita susah, tapi bagi Tuhan apalah masalah kita ya, adik-adik mungkin dimusuhin teman, mungkin ada yang udah belajar, udah sampai les, sampai malam, kok masih susah ya Kak, pelajaran ini, segala macam. Nah, cuman kita mau belajar hari ini, betapa pentingnya arti Tuhan itu buat kita, kayak gitu. Jadi jangan sekedar cuman dengar doang, oh iyalah kata kakak ini sih, ya Tuhan Yesus tuh baik. Tapi kita nggak pernah mengalami. Nah, gimana sih caranya kita mau mengalami? Hal kecilnya, hal yang harus kita lakukan seperti yang tadi Sela sama dia udah lakukan. Kita harus mau berhubungan sama Tuhan. Kita doa setiap hari. Bahkan lebih lagi kita merenungi firman Tuhan, nggak cuma hari Minggu saat sekolah Minggu. Karena kalau kita nggak mulai berhubungan, ibaratnya nih kalau sama teman di sekolah,
awalnya kenalan kan, terus ngobrol, terus makin tahu lah, oh dia makanan kesukaannya ini, oh dia nggak suka ini, oh dia tuh maunya aku kayak gini. Nah kalau kita nggak pernah ngobrol, gimana caranya? Kita mau lebih kenal, kita Betul mau sekali. punya pengalaman sama orang tersebut. Nah sama aja dengan Tuhan kayak gitu. Tuh Bang. Nah, dan coba deh bayangin, misalnya nih, Irwan, mana Irwan? Yo, nah, Irwan, tiba-tiba nih, kamu lagi tiba-tiba ada yang ngajak kamu, ada yang nanya kamu, misalnya ada orang asing nanya ke kamu, siapa sih saya? Padahal kamu nggak kenal, kamu kan nggak bisa jawab kan? Ini siapa nih orang tiba-tiba nanya? Kenal juga enggak gitu. Nah, sama seperti kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak kenal dengan Tuhan, kita nggak bisa jawab apa-apa. Kita cuma dengar kata orang, tapi kita nggak pernah mengalami. Gimana caranya kita mengalami? Tadi seperti kata Kavania bilang, kita harus mengenal Tuhan, kita harus mendengarkan firman-Nya, kita harus berbicara. Sama seperti murid-murid. Gimana caranya mereka bisa berkata bahwa, oh guru engkau adalah Mesias. Yaitu hanya karena mengalami perjalanan Tuhan. Dan mereka mau dekat dengan Tuhan. Gitu deh, adik-adik. Jadi, Tania nih sekarang. Tania, jadi mana Tania? Apa Bang? Tania, kamu kok posisinya di pojok kiri gitu? Jangan di pojokan, Tania. Jadi Tania, kira-kira sekarang, kira-kira kamu udah punya ini belum? Udah punya ya? Mau cerita nggak sekarang pengalaman kamu dengan Tuhan apa sih yang kamu rasa paling dekat? Yang tadi kamu nggak mau cerita itu loh. Wih, kami menunggu loh Tania. Aku pernah pas lagi ulangan Bang, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas. Aku belum begitu hafal, terus aku berdoa sebelum ulangan, akhirnya dapat 95. Wih, nah, berarti kan entah bagaimana caranya Tuhan itu membuat kamu bisa melewati ulangan itu. Padahal kamu belum terlalu hafal. Tuhan tuh ada loh di hal seperti itu. Pilihannya adalah kita mau percaya dengan Tuhan atau enggak. Kita mau berseru kepada Tuhan atau enggak. Aplikasinya sebenarnya dari tadi kita sudah membahas adik-adik. Jadi kalau murid Tuhan Yesus itu kan sehari-hari dia udah ketemu Tuhan. Oke. Silakan Bang Sam nanya. Ya. Nah, jadi Kak Fania, aplikasinya apa ya buat kita minggu ini? Nah, jadi tadi kan kita udah diskusi tuh, untuk dapat semakin mengenal Tuhan, kita harus membangun hubungan sama Tuhan. Kalau murid-muridnya itu kan ketemu langsung, jadi bisa kayak kita sama teman kita, sama mama kita, bisa langsung ngobrol langsung. Nah, tapi kalau kita gimana sih? Ya caranya seperti yang tadi udah dibilang, mulailah untuk setiap bangun pagi kita berdoa, kita nggak cuma sekedar Tuhan, terima kasih, aku mau sekolah, amin. Jangan kayak gitu. Cobalah untuk lebih membangun hubungan yang lebih sama Tuhan, untuk cerita, sama kayak Dea, sama kayak Sela tadi, untuk cerita, untuk bersyukur, untuk mendoakan orang lain. Terus juga tentunya baca firman, karena kita tahu pribadi Tuhan, apa sih yang Tuhan lakukan itu dari Alkitab, dari firman Tuhan. Nah, yang kedua, setelah kita melakukan hal-hal itu, kita harus jadi pelaku firman juga adik-adik. Jadi kita harus mempercayakan dan menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Nah, kalau kita melakukan hal itu, percayalah dari hari ke hari kita akan mengalami pengalaman demi pengalaman, terus kejadian demi kejadian yang membuat kita semakin menyadari, wah, Tuhan itu beneran ada dan Dia mengasihi saya. Kalau kemarin Tuhan tolong saya, hari ini juga Tuhan pasti tolong saya. Nah, itu sih yang kakak pegang, kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan tolong, dan besok juga pasti Tuhan tolong. Karena Tuhan tuh nggak pelin-pelan, Dia nggak kayak manusia.
Kayak gitu sih. Jadi jadikan Tuhan segala-galanya seperti Tuhan menjadikan kita segalanya buat dia sampai dia mau datang ke dunia ini. Gitu. Oke. Kalau dari Nah, adik-adik Irwan. ada tanggapan? Irwan sudah masuk. Nah. Gimana Irwan? Ada tanggapan nggak? Ada pertanyaan? Yuk. Gak dengar. Apa? Gak dengar. Apa? Gak dengar. Ada pertanyaan nggak? Ada, Bang. Oh nggak, ada. Ada atau enggak? Ada aja deh. Nanya apa gitu? Nggak ada. Nanya kabar siapa gitu. Dari Bea, ada pertanyaan? Nggak ada, Bang. Nggak ada, tanya aja mendingan. Dari Tania, ada pertanyaan? Udah ngerti semua. Tania. Oh, udah ngerti. Ini Tania. Dari Sela. Oh, Tania tangannya. Dari Sela. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Kalau dari Michael? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Kalian kalau di rumah, kan kalau di sekolah biasanya ada renungan ya? Yang ada nggak sih di sekolah kalian ada renungan pagi nggak? Ada, biasanya ada. Ada. Selama ini apa? Kalau misalnya lagi sekolah online gini renungan pagi nggak? Kalau di sekolah aku hari Jumat tetap kebaktian walaupun lewat online. Oke. Kalau yang lain gimana? Tetap ada pas pagi-pagi kalian baca Alkitab atau enggak? Gimana yang lain? Dari Sela? Masih baca Alkitab pagi-pagi? Mana Sela? Kalau sekolah aku sih nggak baca Alkitab sih, Bang, kalau pagi-pagi. Oh enggak pagi-pagi enggak ya? Enggak, cuma Oke. berdoa doang gitu. Tapi Sela berarti pagi-pagi tetap doa kan? Iya. Iya, bagus lah. Siapa sih di kamar mandi? Jadi mumpung lagi sekolah online kayak gini, coba kalian biasakan pagi-pagi tuh baca renungan. Punya renungan, kalau nggak ada renungannya kan banyak tuh di internet, download aja gitu. Supaya kita itu semakin akrab dengan Tuhan. Gitu, adik-adik tambahan dari Abang untuk aplikasinya. Ya, yang bisa langsung Download dilakukan. aja banyak kok. Iya, bisa. Kalau nonton drama Korea bisa kan? Kalau yang cowok ngapain sih biasanya? Itu masa nggak bisa nyari Cowok renungan? main Pasti game. bisa. Pasti bisa ya. Jadi kalau ditanya berikutnya, udah ada nih aplikasinya dilakukan. Minggu depan ditanya lagi ya. Iya. Begitu. Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa. Semuanya sikap doa yang baik. Yuk. Yuk, kita semua bersatu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk pelajaran yang kami dapat pada hari ini. Engkau mau mengajarkan kepada kami untuk bahwa Engkau sangat baik kepada kami, bahwa Engkau sangat mengasihi kami, Engkau rela mati untuk menebus dosa kami. Dan pimpin kami Bapa, agar kami memiliki hubungan yang lebih dekat lagi kepadamu. Seperti murid-murid-Mu yang mengenal diri-Mu dengan sangat dekat, kami pun ingin seperti mereka, ingin mengenal-Mu lebih akrab lagi. Pimpin kami Bapa untuk lebih rajin membaca firman-Mu, untuk lebih rajin berkomunikasi kepadamu melalui doa kami. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa ingin mendoakan bangsa dan negara kami. Bapa yang tolong pulihkan bangsa dan negara kami dari virus COVID ini. Dan juga orang-orang yang mengalami kesulitan karena virus ini, Bapa yang tolong mereka, baik kesulitan kesehatan maupun kesulitan keuangan, Bapa yang tolong mereka. Juga untuk petugas medis, petugas keamanan dan pemerintah kami, beri mereka kekuatan dan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami percaya bahwa Engkau selalu mengasihi kami dan selalu menyertai kami. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Nanti kita segera ketemu lagi. Bye. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.